Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun pagi, diberi kesempatan hidup, bernafas, bersyukurlah. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau membaca firman Tuhan. Sehingga melalui pembacaan firman Tuhan, hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari oleh tuntunannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Kami mau pagi ini membaca firman Tuhan. Supaya hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan membuat kami lebih baik, lebih indah di pemandangan-Mu. Haleluya, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau masuk di dalam Keluaran pasal yang kelima. Nah, firman Tuhan berkata, Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah mandor Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapa Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata dalam pada waktu hamba-hamba ini dipukuli. Padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu. Pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpa mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan pada hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menarik sekali topik kita pagi hari ini mengenai Musa menghadap Firaun dan bangsa Israel makin ditindas. Dari topik pembacaan kita, ketika Musa menghadap Firaun supaya mengajak, meminta kepada Firaun supaya bangsa Israel pergi berdoa ke gunung selama 3 hari. Ternyata bukannya diizinkan, malah dikata-katai pemalas. Untuk apa berdoa? Di sini kan banyak dewa-dewa. Cukup situ sudah menyembah kepada dewa. Untuk apa menyembah kepada Tuhannya orang Israel? Dan dikatakan, siapa Tuhan itu? Aku tidak kenal Tuhan itu. Ya, coba perhatikan ayat 2. Tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Luar biasa ini kegagahan dan omong kosongnya Fir'aun yang begitu sombongnya. Siapa Tuhan Israel itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai hari ini masih banyak Fir'aun di dalam dunia ini yang begitu sombongnya tidak tahu siapa Tuhan Allah Israel itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bangun pagi. Kita sampaikan kabar baik kepada banyak bangsa, kepada dunia, dari ujung ke ujung bumi, untuk kabarkan siapa Tuhan Allah Israel itu. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang penuh kuasa, Allah yang menyelamatkan. Inilah berita baik yang perlu kita perdengarkan, yang perlu kita beritakan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus kita beritakan. Kabar baik ini, berita Injil, firman Tuhan. Jangan cuma bicara tentang berkat, diberkati. Makan, minum terus, diberkati. Tetapi masih banyak bangsa-bangsa yang haus akan firman Tuhan, yang ingin mendengarkan kabar baik, tetapi kita diinak-bobokkan dengan kenyamanan, dengan zona yang indah. Tidak mau keluar memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh indah orang yang memberitakan kabar baik. Sungguh berbahagia orang yang memberitakan kabar baik. Banyak cara, banyak metode kita bisa lakukan itu Bapak Ibu. Kita bertemu dengan banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Allah, sehingga kita menjadi pembawa kabar baik. Mereka boleh mengenal Allah dan mau percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bangsa Israel ditindas, dan hari ini pun masih banyak yang tertindas, Fir'aun pun masih banyak, dan kita mau, kita dengan tekanan yang ada di bangsa kita ini, kita dengan tekanan yang ada di negeri kita sendiri,
di dalam kehidupan kita sendiri yang membatasi kita untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tuhan mau kita dipakainya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap sampaikan kabar baik. Jangan takut gentar dan jangan merasa sudah puas di zona nyaman Anda sekarang ini. Mari kita giat beritakan Injil, supaya jiwa-jiwa yang tertekan oleh Fir'aun boleh mengucap syukur kepada Allah. Siapakah Fir'aun? Apakah Anda sendiri? Siapakah Fir'aun? Apakah orang-orang di sekitar Anda? Siapakah Fir'aun? Orang-orang yang menjadi pemimpin di perusahaan Anda yang tidak memberikan Anda untuk waktu beribadah, berdoa kepada Allah. Siapakah Fir'aun? Apakah Anda sendiri yang membatasi Anda untuk beribadah kepada Tuhan? Karena kesombongan saudara. Mari Bapak Ibu, sampaikan berita Injil, sampaikan kabar baik ini, supaya banyak bangsa, jiwa-jiwa dibawa kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus